Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sukacita bagi kita semuanya. Pada hari ini kita akan mendengarkan suara Injil Kristus. Pada kali ini suara Injil yang saya sampaikan mengenai tak sekalipun Tuhan ingkar janji. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa supaya kita diberkati oleh Tuhan dan menguatkan iman kepercayaan kita hanya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, Bapa, pada hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buatlah kami bisa memahami firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Firman Tuhan yang disampaikan mengenai tak sekalipun Tuhan ingkar janji. Kami tahu Tuhan, janji-Mu tidak pernah Engkau ingkar, tetapi janji-Mu selalu Engkau tepati kepada kami. Kami yakin kasih-Mu selalu nyata dan mengalir seperti sungai di dalam hati kami. Tuhan, Engkaulah penjaga kami dan Engkaulah perisai kami. Segala permasalahan kami serahkan kepadamu. Biarlah Engkau yang mencampur tangan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam nama Yesus, kita tahu bahwa ada banyak di antara orang Kristen yang masih bertanya-tanya dalam hati, benarkah Tuhan akan memulihkan dan memberkati hidupku? Benarkah janji-janji Tuhan yang tertulis di Alkitab ini akan digenapi, ataukah tak terlebih dari sekedar teori? Pertanyaan-pertanyaan yang mengindikasikan keraguan-raguan, kebimbangan, dan ketidakpercayaan yang keluar dari mulut orang percaya adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu iblis. Semakin orang ragu dan bimbang terhadap firman Tuhan, semakin memuluskan jalan bagi iblis untuk melancarkan serangan dan menghancurkan hubungan kita kepada Tuhan dan menghancurkan kehidupan kita yang percaya Kristus Yesus. Baiklah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, bacaan firman Tuhan tertulis dalam kitab Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19 berkata demikian: Allah bukanlah manusia sehingga berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Demikianlah firman Tuhan. Arti dalam kitab Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-19 mengatakan bahwa Allah bukannya tidak dapat diandalkan, mudah goyah dan berubah pikiran, tetapi oleh tabiatnya Dia itu setia kepada janji dan komitmennya.
Namun sifat Allah ini tidak menutup kemungkinan bahwa Ia mengubah pikiran atau rencananya sesuai dengan situasi tertentu. Misalnya, kadang-kadang Allah mengubah rencananya mengenai hukuman sebagai tanggapan atas doa syafaat umatnya yang setia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih Tuhan, dan kita harus perlu tahu bahwa Bileam berasal dari Petor di tepi sungai Efrat. Ia bekerja sebagai penenun, dan dari pekerjaannya ini ia beroleh upah. Suatu ketika Bileam diminta oleh Barak, raja Moab, untuk mengucapkan kutuk atas bangsa Israel. Tetapi kuasa Tuhan bekerja dalam diri Bileam, sehingga ia menolak secara tegas permintaan Balak ini. Ia menegaskan bahwa jika Tuhan telah memberkati bangsa Israel, tak seorang pun dapat mengubahnya. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, dan apabila Dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Jika Bileam mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Balak, kemungkinan besar ia akan mendapatkan imbalan yang nilainya sangat menggiurkan. Tetapi Bileam menjawab, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Tuhan telah berjanji kepada bangsa Israel untuk memberkati dan melindungi mereka apabila mereka mau mendengarkan firman-Nya dan hidup dalam ketaatan. Tuhan tidak pernah ingkar dengan apa yang telah dijanjikan. Jika Ia berjanji untuk memberkati, tak seorang pun dapat menggagalkan rencananya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang ada di surga, Bapa, pada hari ini kami telah mendengarkan suara firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu, biarlah kami menguatkan iman kepercayaan kami hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas berkat dan karunia-Mu yang berlimpah-limpah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.